Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-87. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel kami. Saham pertama yang akan kita review malam hari ini adalah saham TGRA. Teman-teman bisa perhatikan bahwa TGRA hari ini ditutup minus 0,85% di harga 118, di mana saham TGRA ini masih berada di atas PBH-nya yaitu di 102. Dia masih berada di 102 dan masih dibilang aman. Namun jarak dari 118 ke 102 ini memang cukup jauh, ada kurang lebih 16 poin. Jadi kalau teman-teman ingin membeli saham ini, saya rekomendasikan boleh beli dengan batasan support pakai yang 112. Ini adalah support Gray Line. Teman-teman bisa pakai itu dengan target kenaikan terdekat ke 134. Kemudian saham selanjutnya akan kita review adalah saham GGRM. Saham GGRM ini ditutup minus 0,5% di harga 39.900, di mana saham GGRM sendiri masih belum berhasil naik di atas PBL yaitu di 41.500. Bagi teman-teman yang ingin membeli saham ini, saya rekomendasikan boleh beli kalau dia naik dulu di atas 40.000. Di sini ada resistance white line dan resistance gray line. Jadi teman-teman bisa pakai itu sebagai titik untuk entry. Jadi ketika dia break di 4.000 baru teman-teman boleh beli. Kemudian teman-teman bisa batasi stop loss jika dia turun kembali di bawah 40.000. Tapi kalau teman-teman tidak mau menunggu break, apalagi kalau besok open semakin turun, maka teman-teman silahkan tunggu di sekitaran area 38.400. Di sini teman-teman bisa pakai sebagai titik entry untuk masuk di saham GGRM. Jika dia kuat bertahan di atas 38.400, maka dia berpeluang untuk menguji 40.000. Kalau berhasil, maka dia berpeluang untuk menuju ke 41.500, yang mana itu adalah PBL atau yang sekarang kita bilang sebagai resistance paling kuatnya. Kemudian berikutnya ada saham BMTR yang diminta untuk direview. Saham BMTR ini sendiri tutup di harga 208, tapi PBL-nya berada di 214, artinya ada selisih 6 poin yang menurut saya tidak terlalu banyak juga. Kemudian di sini 202 itu ada supportnya juga, jadi ada 6 poin juga dari support menuju ke harga sekarang. Kemudian dari harga sekarang menuju PBL juga ada 6 poin, sehingga harga ini masih berada di tengah-tengah. Teman-teman bisa beli dengan batasi stop loss di bawah 202, kemudian dengan target kenaikan terdekat ke 214, target jauh kita menuju ke 284. Batasi stop loss jika dia turun di bawah 202. Kemudian berikutnya kita punya saham Adaro. Saham Adaro ini tutup naik ya 3,09% di harga 1165, di mana harga ini juga masih berada di atas PBL. Namun tinggal sedikit lagi dia akan menyentuh garis ini. Di sini ada garis PBH di 1240. Dan teman-teman bisa perhatikan di sisi sini. Di sini ada support 125 dan 130, yang mana itu adalah support white line dan support gold line. Teman-teman bisa batasi stop loss jika dia turun di bawah harga tersebut. Tapi kalau teman-teman yang belum punya barang, selama dia berada di atas 130, maka teman-teman masih boleh koleksi saham Adaro dengan target kenaikan terdekat ke 1240. Kemudian saham berikutnya akan kita review adalah saham MDKA, di mana hari ini tutup stagnan di 1615 dan harga saham ini juga telah berada di atas support gray line, kemudian masih bertahan di atas PBL 1505 dan dia berpeluang untuk terus menguji PBH di 1725. Ini jaraknya tinggal sedikit lagi.
Bagi teman-teman yang sudah punya barang, boleh kawal terus, batasi stop loss jika dia turun di bawah 16.10 karena di situ adalah support terdekatnya. Bisa cut loss 1-2 tick dari 1610. Jadi misalnya di 1605 atau di 1600 teman-teman bisa lakukan cut loss dengan kenaikan terdekat ke 1725. Tapi bagi teman-teman yang belum punya barang, selama dia masih berada di atas 1610 sampai 1615, maka teman-teman masih boleh untuk koleksi dari saham MDKA. Tetapi kalau misalkan turun di bawah itu, teman-teman ingat harus cut loss. Jangan sampai sudah turun dalam terus komen di YouTube saham MDK-nya anjlok, nyangkut. Kan saya sudah bilang di sini harus batasi stop loss di 1-2 tick di bawah 1610. Kemudian saham berikutnya akan kita review adalah saham Astra International. Hari ini minus 3,59% di harga 4570. Namun dia masih berada di atas PBL 4310, masih aman. Tapi teman-teman perhatikan di sini ada 4560 sebagai support white line akhir sebelum dia menguji di 4359 dan 4310. Selama dia berada di atas 4560, saham Astra International ini masih terbilang aman. Tapi kalau dia gagal bertahan di 4560, teman-teman boleh koleksi di sekitaran area sini. Jadi di 4310 sampai dengan 4359 dengan target kenaikan terdekat ke 4645 dan target jauh kita ke 4910. Batasi stop loss jika saham Astra turun di bawah 4310. Kemudian berikutnya saham yang akan kita review adalah saham IRA. Saham IRA ini masih belum ada kepastian ya. Kalau tidak salah ada isu akuisisi One Jack, kalau tidak salah jarum suntik, produksi jarum suntik ya terbesar mungkin kalau tidak salah di Indonesia. Namun karena kesepakatannya belum jelas, sahamnya akhirnya minus 3,21% hari ini dan turun di bawah PBH-nya di 770. Jadi PBH 770, closingnya di 755, artinya dia telah turun di bawah PBH-nya sehingga sekarang 770 ini sebagai resistance paling kuatnya. Untuk IRA saya lebih rekomendasikan teman-teman beli kalau dia break dulu di atas 770 lagi. Jadi kalau dia sudah turun kemudian besok dia break lagi naik di atas 770, maka teman-teman boleh beli. Dan teman-teman langsung batasi stop loss jika dia turun kembali di bawah 770. Jadi kalau dia break teman-teman ambil, tapi kalau dia turun lagi atau terjadi false break, teman-teman langsung cut loss lagi. Karena apa teman-teman? Karena jarak dari sini ke sini ini jauh sekali, cukup lebar. Jadi teman-teman potensi lossnya gede kalau misal teman-teman tidak disiplin. Kemudian berikutnya akan kita review adalah saham BJBR. Saham BJBR ini tutup minus 0,57% di harga 875. Namun ini saham yang menarik sebenarnya teman-teman perhatikan bahwa dia 1 tick lagi berada di PBL-nya. Artinya apa? 870 sampai 875 ini teman-teman bisa pakai sebagai range untuk membeli saham BJBR. Teman-teman bisa pakai ini 855 sebagai batasan untuk cut loss. Jadi 855 teman-teman cut loss di situ. Teman-teman boleh beli dengan range buy 870 sampai dengan 875 dengan target kenaikan terdekat ke 900 dan target jauhnya ke 1035. Kemudian berikutnya kita punya saham MAPI. Saham MAPI ini tutup stagnan di 575, di mana ini juga masih berada di atas PBL 550, jaraknya kurang lebih 25 poin lagi. Kemudian dia punya resistance ada di 590, itu pun kurang lebih ada 15 poin lagi. Jadi saya lebih rekomendasikan teman-teman boleh beli saham MAPI dengan range buy 550 sampai dengan 590. Ini teman-teman bisa pakai sebagai range buy dan teman-teman cut loss di 535. Di sini ada low 40 hari terendah dari saham MAPI. Teman-teman bisa pakai itu sebagai batasan untuk cut loss. Jadi 550 sampai 590 teman-teman pakai sebagai range buy dengan target kenaikan terdekat ke 665, tapi batasi stop loss jika dia turun di bawah 535. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-87 malam hari ini
adalah saham BRIS. Nah, saham BRIS ini tutup minus 1,99% di harga 740, di mana harga saham BRIS ini telah turun di bawah PBL di 770, artinya ada selisih 30 poin di situ. Bagi teman-teman yang ingin membeli saham ini, saya rekomendasikan boleh beli kalau dia naik dulu di atas PBL lagi. Jadi kalau dia break di 770, teman-teman baru boleh beli lagi. Selama dia belum naik di atas 770, teman-teman wait and see terlebih dahulu untuk saham BRIS. Karena dia punya peluang pertahanan terakhir di 710, yang mana adalah support white line-nya. Kalau itu jebol maka dia berpeluang turun ke 666, dan kalau itu juga tidak bisa bertahan maka dia berpeluang turun ke 478. Sekian review saham part yang ke-87 malam hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah request di YouTube maupun di Stockbit. Semoga informasi hari ini dapat bermanfaat buat trading keesokan harinya. Sampai jumpa dan semoga membantu.